YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas apa sih yang menjadi 5 ranjau yang membuat kamu tidak akan sukses ketika kamu sedang menjalani yang namanya bisnis multi-level marketing. Tentu saja teman-teman, ketika Anda memulai yang namanya bisnis multi-level marketing, itu adalah bukan hal yang mudah ya teman-teman ya. Karena mengingat kembali bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat diskeptisi banyak masyarakat, apalagi orang-orang terdekat Anda ya. Dan pastinya tidak semua orang teman-teman mengerti visi dan misi Anda. Mengapa mengambil keputusan untuk membangun bisnis yang namanya multi-level marketing? Nah, tetapi teman-teman, ada sebuah tantangan yang menurut saya paling berat ya, yang harus Anda hadapi setiap hari. Sebenarnya tantangan itu datangnya bukan dari luar teman-teman, tetapi adanya dari dalam diri kita sendiri. Nah, mari kita kupas apa yang menjadi 5 ranjau utama. Oke, yang pertama teman-teman adalah keberhasilan masa lalu. Nah, seperti yang saya info sebelumnya teman-teman, saya adalah seorang profesional yang saya juga memiliki yang namanya bisnis konvensional. Ya, jadi bisnis konvensional saya itu berupa toko ya teman-teman ya, toko dan menerima servis untuk spare part motor. Nah, di sini teman-teman, yang dimaksud kesuksesan masa lalu itu adalah misalnya nih, yang pertama adalah saya mempunyai prestasi dan lulusan terbaik ketika saya mengambil gelar dokter. Terus yang kedua, bisnis konvensional yang saya bangun bersama suami saya sudah menanjak ya teman-teman ya, sudah mengalami perkembangan. Karena dulu awalnya saya cuma punya 1 toko aja, dan sekarang sudah berkembang menjadi 2 toko. Nah, terkadang teman-teman itu membuat kita terlena ya. Dan sedangkan di sini teman-teman, prinsip antara menjadi pembisnis konvensional dengan yang namanya pembisnis multi-level marketing itu mempunyai prinsip yang berbeda teman-teman ya. Jadi contohnya, ketika kita memiliki yang namanya bisnis konvensional, pasti kita serapat mungkin teman-teman menutupi yang namanya rahasia bisnis kita. Ya, maksudnya rahasia bisnis itu apa? Misalnya barang ini teman-teman ambil dari distributor atau supplier yang mana, teman-teman nggak mungkin bisa share ya teman-teman ya kepada sesama pedagang, karena nanti pasarnya teman-teman bisa diambil ini ya tuh kayak gitu. Nah sekarang berbeda banget teman-teman dengan yang namanya bisnis multi level marketing ya. Seperti yang saya garis bawahi bahwa sistem multi level marketing itu adalah mengandung yang namanya support system dan ada yang namanya duplikasi dan leverage teman-teman ya. Jadi kunci untuk Anda menjadi sukses dalam bisnis multi level marketing adalah membangun sebuah bisnis dengan kemampuan saya leverage kerja dengan banyak orang ya. Dengan kata lain, saya harus berubah dari menghasilkan 100% dari saya sendiri ya menjadi 1% dari hasil usaha dari 100 orang ya. Jadi di sini adalah kita kerjanya rame-rame teman-teman ya. Jadi jelas beda ya. Kalau misalnya pembisnis konvensional, 1 toko 1 bos teman-teman ya. Sedangkan kalau pembisnis multi level marketing, omsetnya dikeroyok beberapa kepala ya. Jadi bosnya untuk diri sendiri. Jadi Anda itu bukan bos dari partner bisnis Anda ya. Jadi tujuannya adalah Anda tuh hanya mentornya aja, memberikan pertimbangan aja. Jadi tetap keputusan bisnis tetap pada partner bisnis Anda. Nah, bagaimana teman-teman caranya agar kita bisa cepat sukses ya? Caranya adalah semakin banyak Anda praktek, semakin Anda banyak gagal, maka Anda akan semakin mahir. Nah, jadi caranya adalah yang pertama, Anda harus menjadi gelas kosong, teman-teman ya. Jadi Anda harus menjadi orang-orang yang coachable ya. Jadi kalau misalnya Anda sedang menemukan kesusahan, Anda konsultasi dan diberi solusi, jangan banyak tanya teman-teman ya, langsung aja dikerjakan.
Dan yang kedua adalah percaya 100% sistem ya. Jadi mentor Anda tidak mungkin menjerumuskan Anda kok ya teman-teman. Karena kalau misalnya Anda sukses, dia juga akan senang melihat kesuksesan Anda. Oke, ranjau yang kedua teman-teman, tidak ada strukturnya ya. Jadi manajemen waktu itu benar-benar tergantung dari diri kita sendiri ya. Jadi yang paling parah teman-teman, kesalahan yang saya lakukan di awal-awal ya ketika saya membangun bisnis ini adalah saya itu sibuk teman-teman sepanjang hari ya, sibuk sepanjang hari dengan aktivitas saya yang lain. Contohnya ya dalam posisi sebagai istri, sebagai orang tua dari anak-anak, dan sebagai profesional sebagai dokter. Tetapi ketika saya memakai topi sebagai multi level marketing, saya juga sibuk teman-teman. Tapi sibuknya itu bukan untuk memperkenalkan produk atau untuk memperkenalkan peluang bisnis kepada orang baru, tetapi saya mengerjakan pekerjaan yang lain ya. Jadi seolah-olah sibuk tapi tidak produktif teman-teman ya. Jadi tidak mendatangkan omset. Intinya tuh seperti di sini teman-teman. Kesalahan yang paling fatal yang pernah saya lakukan ketika 2 tahun awal saya membangun bisnis ini adalah ketika saya menggunakan topi saya sebagai pembisnis multi level marketing, saya tidak melakukan kegiatan yang produktif ya. Maksudnya apa kegiatan yang produktif itu? Maksudnya adalah saya tidak memperkenalkan produk, dan saya juga tidak memperkenalkan kepada orang-orang bahwa ini ada yang namanya peluang bisnisnya. Jadi saya sibuk melakukan hal lain, tetapi hal itu tidak produktif dan tidak menghasilkan omset. Intinya begitu. Nah, di sini teman-teman ada 4 tips yang teman-teman bisa ikuti ya, supaya teman-teman tidak jatuh ke kesalahan yang seperti yang saya pernah lakukan ya. Yang pertama adalah apabila Anda sedang menjalankan bisnis multi level marketing ini dengan part time ya, bedakan antara part time dengan waktu sisa teman-teman ya. Jadi part time itu dalam waktu 24 jam mungkin teman-teman akan mengambil waktu hanya 2 jam atau 3 jam untuk melakukan bisnis ini dengan fokus dan serius. Nah, sedangkan kalau spare time, waktu sisa adalah ya hanya sekedarnya, hanya melakukan, tapi sebenarnya Anda tidak sepenuh hati. Intinya tuh seperti itu ya. Jadi itu sisa waktu. Yang kedua teman-teman, adakan yang namanya pertemuan keluarga untuk membahas komitmen ya. Jadi maksudnya adalah ceritakan ya kepada suami dan anak-anak Anda bahwa Anda bekerja atau melakukan pengorbanan waktu sekitar 2-3 jam itu juga untuk masa depan keluarga Anda ya. Jadi supaya anak-anak Anda juga tahu bahwa mamanya juga bekerja untuk mereka, dan mereka juga mengambil tanggung jawab bahwa mereka bisa melakukan beberapa aktivitas yang sebenarnya mereka bisa lakukan sendiri tanpa orang tua mereka ya. Ini ya gitu. Yang ketiga adalah Anda menggunakan blok waktu ya. Jadi blok waktu itu seperti apa? Jadi Anda itu tidak perlu meninggalkan teman-teman ya topi Anda sebagai seorang istri, topi Anda sebagai orang tua ya, intinya begitu, tetapi tetap dampingi anak-anak Anda sesuai dengan jamnya ya. Jadi seperti contoh, kalau misalnya anak Anda belum bangun ya, berarti Anda bangunlah lebih pagi ya. Jadi setidaknya Anda mungkin punya waktu 1 jam lebih awal untuk menyapa atau memfollow up dari para calon customer Anda atau para pembisnis Anda. Ini ya seperti itu. Jadi bangunlah lebih awal, dan mungkin ketika di malam hari ketika semuanya sudah tidur, Anda tambahkan 1 jam waktu kerja Anda ya untuk bisa aja misalnya mengediting video untuk konten-konten promosi YouTube Anda, untuk passive marketing misalnya, atau juga Anda bisa meluangkan waktu untuk mereview segala kegiatan bisnis Anda dalam 1 hari. Dan juga Anda bisa menetapkan list target yang akan Anda lakukan untuk esok harinya ya. Jadi blok waktunya itu dibagi-bagi teman-teman. Dan yang keempat, Anda bisa menuliskan set goal ya. Jadi set goal ini adalah goal yang spesifik ya teman-teman ya. Jadi contohnya adalah dalam jangka waktu 1 bulan apa yang ingin Anda capai, atau 3 bulan ke depan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan ya. Jadi tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk membreakdown
agar untuk memastikan bahwa goal 5 tahun Anda itu tercapai ya, dan itu dikerjakan setiap hari ya. Jadi Anda bisa evaluasi apakah setiap hari itu Anda semakin mendekatkan diri Anda kepada goal, atau apa yang Anda lakukan setiap hari itu malah menjauhkan Anda dari goal Anda. Ini ya, seperti itu. Dan ranjau yang ketiga teman-teman adalah Anda memiliki komitmen yang rendah. Nah, seperti yang saya jabarkan teman-teman, bedanya antara pembisnis konvensional dan pembisnis multi level marketing adalah kalau misalnya pembisnis konvensional pasti teman-teman serius ya. Karena apa? Karena modal yang sudah dikeluarkan itu bisa puluhan, ratusan, bahkan miliaran. Nah, sedangkan kalau misalnya Anda berkomitmen menjalankan bisnis multi level marketing, paling banyak teman-teman modalnya itu adalah kurang dari 10 juta atau kurang dari 20 juta. Dan terkadang nominal ini kurang membuat Anda greget ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ditolak orang, mungkin daya juangnya Anda tuh langsung lemes, intinya kayak gitu ya. Sudahlah, saya cuma kehilangan uang sedikit aja kok. Jadi daripada saya harus berdarah-darah misalnya seperti itu, jadi ya sudahlah, saya berhenti aja. Intinya tuh seperti itu. Nah, padahal teman-teman, bahwa keunggulan seperti yang saya jabarkan di video saya sebelumnya ya, bahwa sebenarnya titik poin dari pembisnis multi level marketing itu adalah modal yang kecil ya, dan apabila Anda lakukan secara konsisten itu bisa mendatangkan potensial income puluhan bahkan ratusan juta ya. Jadi teman-teman coba bayangin ya, kalau misalnya Anda saja secara konsisten berbicara saja 3 orang setiap hari dalam 1 tahun, berarti Anda akan berbicara mengenai produk dan peluang bisnis kepada lebih daripada 1000 orang. Masa sih ibaratnya dari 1000 orang itu nggak ada satupun yang tertarik untuk membeli produk atau menjadi partner bisnis Anda? Nah, kata kuncinya itu sebenarnya adalah komitmen dan pembagian waktu teman-teman ya. Jangan males ya, dan secara konsisten untuk melakukan. Nah, ranjau yang keempat teman-teman adalah status yang turun. Nah, di sini itu berbicara mengenai gengsi teman-teman ya. Kalau misalnya pembisnis konvensional, mungkin Anda mempunyai sebuah toko berbentuk fisik, itu mungkin meningkatkan rasa kepercayaan diri Anda ya. Sedangkan mungkin kalau misalnya Anda bekerja sebagai pembisnis multi level marketing, mungkin Anda berpikir bahwa diri Anda tuh jelek banget gitu loh. Jadi misalnya kayak, aduh kerjaan aku seperti nyeles ya, intinya gitu. Atau aduh pekerjaan aku itu seperti ngejar-ngejar orang ya, intinya gitu loh. Padahal sebenarnya mindset yang benar adalah Anda itu sebagai konsultan dan memberikan solusi kepada orang-orang yang membutuhkan teman-teman ya. Jadi dirubah mindsetnya ya teman-teman ya. Jadi Anda tidak perlu gengsi atau tidak perlu malu ya untuk mengakui, karena sebenarnya saya sendiri, saya juga pembisnis konvensional teman-teman. Saya juga seorang profesional. Nah, tapi saya juga memutuskan sebagai menjadi pembisnis multi level marketing yang profesional. Jadi nggak ada hal yang perlu Anda tutup-tutupi atau untuk Anda denial ya teman-teman ya. Jadi cintai diri Anda sendiri dan berkompromilah dengan diri Anda sendiri ya. Ranjau yang kelima adalah produk utamanya itu adalah Anda teman-teman ya. Jadi di sini maksudnya apa sih? Sebenarnya dari multi level marketing itu teman-teman, yang jualan itu bukan cuma Anda kok. Sebenarnya banyak orang yang jualan ya. Tapi apa sih yang membedakan antara Anda dengan orang lain? Nah, intinya itu adalah kualitas diri Anda, teman-teman. Bagaimana caranya Anda membangun branding diri, bagaimana caranya Anda mengedukasi klien Anda, bagaimana caranya Anda menjawab ya apabila customer Anda ada yang komplain. Intinya tuh kayak gitu ya. Jadi sebenarnya pembeli itu tidak deal dengan produknya kok teman-teman. Karena saya banyak menerima konsulan bahwa mereka itu beli di marketplace dan finally mereka mencari saya karena mereka nggak tahu cara pakainya, atau sebenarnya mereka mengkonfirmasi sebenarnya hasilnya tuh harusnya seperti apa sih, intinya gitu. Dan ketika saya bertanya kembali, akhirnya mereka juga jawab, saya belinya di marketplace dan mereka tidak bisa memberikan keterangan yang baik untuk saya, intinya tuh kayak gitu. Nah, jadi
digarisbawahi lagi teman-teman, tidak ada pekerjaan yang memalukan ya. Yang penting jadilah diri Anda yang profesional. Jadi mau Anda pembisnis konvensional maupun Anda pembisnis multi level marketing, itu adalah sama-sama hal yang mulia ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Semoga video ini membantu untuk membuka pandangan Anda dan mungkin membantu Anda untuk mengambil keputusan jika Anda selama ini ragu-ragu untuk masuk, atau Anda adalah orang yang salah satu skeptis ya dengan yang namanya perusahaan multi level marketing. Anda bisa WA saya, bisa klik Instagram saya ya, dan kita bisa brainstorming bareng teman-teman ya. Karena saya punya kerinduan banget bahwa di era pandemi ini teman-teman, semakin banyak orang yang terbuka untuk belajar bisnis teman-teman ya. Semoga kehidupan Anda semua juga berubah dan kita bergandengan tangan untuk membangun perekonomian Indonesia yang baru. Oke, sekian dari saya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.